Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membaca ringkasan materi pengembangan produk. Pengembangan produk ialah sebuah proses dan strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambah kegunaan produk tersebut pada target pasar. Tujuan pengembangan produk yaitu memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Selain itu, pengembangan produk juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Strategi pengembangan produk, adapun strategi yang digunakan harus dilakukan secara jelas. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk yang harus kamu lakukan, di antaranya: yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara memodifikasikan produk yang sudah ada sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Strategi ini dilakukan dengan cara memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Yang ketiga, percobaan. Strategi ini dilakukan dengan menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Strategi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Yang kelima, penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Terlebih jika kita menawarkan penawaran dalam waktu terbatas. Itu adalah termasuk ke dalam strategi pemasaran yang baik. Yang keenam, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk baru yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Yang kedelapan, target pasar baru. Strategi ini dilakukan dengan cara menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda, merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk. Menurut Keller dan Kotler, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Yang kelima, menambah lini produk. Tahapan atau proses pengembangan produk. Pertama, menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut serta menguji konsep produk tersebut. Ketika sudah menentukan untuk memilih produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Analisa bisnis pada tahap ini hanya perlu pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan,
biaya dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baru tersebut. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Mengembangkan produk dalam tahap ini, produk yang dikembangkan bukan produk yang nyata atau sebenarnya, tetapi masih dalam konsep rangkaian kata, video, gambar, animasi, atau prototipe sebuah produk. Sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dari hasil tes pemasaran, maka selanjutnya pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru itu dapat di-launching, ditunda, dan sebagainya. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka pihak perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi yang bermulai dari persiapan produksi, persiapan kegiatan, launching produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.